Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai distribusi sampel dan estimasi. Mmm, ini important point to discuss ada 4 di sini. Yang pertama statistic inference, sifat distribusi sampling, ciri-ciri estimator yang baik, dan bentuk estimasi. Nah, statistic inference ini merupakan semua cara atau metode yang digunakan untuk mengeneralisasi hasil dari suatu sampel menjadi hasil populasi. Ketika kalian sudah melakukan sebuah penelitian atau mungkin nanti skripsi, apakah hasil penelitian kalian itu bisa menjadi hasil populasi atau bisa menggambarkan keadaan populasi. Nah, itulah namanya statistic inference. Bisa nggak sih hasil statistik ini menggambarkan populasi yang sesungguhnya? Nah, itulah namanya statistic inference. Nah, dasar-dasar dalam statistic inference ini adalah distribusi sampling. Samplingnya harus rata, harus random, apakah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam suatu penelitian. Kenapa, random itu lebih bisa mengeneralisasi atau menggambarkan keadaan populasi, karena ya memang ya setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Peneliti itu tidak memilih-milih, tidak melakukan yang namanya, "Saya mau yang ini aja jadi sampel, saya mau yang itu aja," itu nggak bisa, kayak gitu. Nah, itu dia kenapa nanti ada di tahap selanjutnya, di mata kuliah kalau di peminatan MB itu ada namanya rancangan sampel. Nanti dibahas itu pemilihan sampel secara random, pemilihan sampel secara non-random, kelebihan dan kekurangannya. Jadi apa itu distribusi sampling? Distribusi dari min-min. Bukan mean-mean ya. Min-min atau rata-rata sampel yang diambil secara berulang kali dari suatu populasi. Nah, harus dilihat di sini ukuran-ukuran untuk sampel dan populasi. Ada perbedaannya. Kalau nilainya itu, kalau sampel namanya statistik, populasi parameter, min atau rata-rata, sampel itu X bar, populasi itu mu, standar deviasi S, populasi tau, pada populasi tau, jumlah unit pada sampel N kecil, pada populasi itu N besar. Jadi ketika ada hasil penelitian nanti sebaiknya ketika ingin membuat N, buatlah N yang kecil, karena memang ya penelitian itu adalah bersumber dari sampel, bukan populasi. Dan juga kenapa penelitian itu lebih menggunakan sampel dibandingkan populasi, karena memang banyak sekali kekurangannya ketika kita harus meneliti populasi. Misalnya kita ingin meneliti ibu-ibu hamil yang ada di Provinsi Jambi. Misalnya ada 100.000 ibu hamil di Provinsi Jambi. Ya kalau seandainya keuangannya cukup, waktu yang cukup, terus juga mobilitasnya, kayak enumeratornya juga cukup bisa meng-cover 100.000 ya silakan ya, tapi kalau seandainya dengan sampel itu bisa menggambarkan populasi yang 100.000, misal setelah dihitung dengan rumus sampel, dapatlah sampelnya itu hanya 500 itu bisa menggambarkan 100.000, kenapa tidak? Berapa waktu yang bisa dihemat, berapa uang yang bisa dihemat, berapa enum yang bisa diminimalisir, yang ujung-ujungnya juga nanti bisa meminimalisir keuangan penelitian. Jadi itulah kenapa sebenarnya kita lebih memilih atau menggunakan sampel dibandingkan populasi ketika dalam suatu penelitian. Dan itu nggak hanya dalam dalam penelitian mahasiswa aja ya, kayak survei-survei besar aja kayak survei demografi dan kesehatan Indonesia, Riskesdas itu memakai sampel. Nggak semua rakyat Indonesia itu masuk ke dalam survei tersebut. Karena ya cukup banyak duit yang dikeluarkan, waktu juga cukup banyak, gitu ya. Nah, dan itulah kenapa sampel itu distribusinya harus sangat baik, harus random.
Setiap orang memiliki kesempatan yang sama, karena terkait lagi dengan statistik inference. Apakah dia ini bisa menggambarkan populasi? Terus, ya. Nah, ini ya, jadi ini gambarannya. Ini dari populasi. Dari populasi dulu, terus baru nanti ambillah sampel 1, 2, 3, nanti kalau banyak lagi. Nah, dari setiap pengambilan sampel itu ada nanti yang namanya disebutlah sebagai distribusi sampling. Gini ya, ini contohnya cukup banyak. Nah, setelah diambil menjadi sampel, apakah sampel ini, distribusi sampling ini, bisa menggambarkan ini? Itulah statistik inference. Jadi kalau seandainya pengambilan sampel dilakukan secara aur-auran, ya nggak bisa dilakukan generalisasi ya. Ini nanti keterkaitannya kalau di metode EPIT itu bisa disebut sebagai validitas eksternal. Generalisasi itu validitas eksternal terkait dengan pemilihan sampel. Sifat-sifat distribusi sampling. Sifat distribusi sampling ini disebut sebagai central limit theorem atau teorema limit pusat. Sifat 1. Apabila sampel-sampel random dengan n elemen masing-masing diambil dari suatu populasi normal. Sampel-sampel random dengan n elemen masing-masing diambil dari suatu populasi normal. Min itu sama dengan mu, variannya sama dengan 2 kuadrat. Sampling harga min akan mempunyai min yang sama dengan mu dan 2 kuadrat per n. Atau standar deviasinya itu sama dengan tau dibagi akar n. Gitu. Standar deviasi distribusi sampling harga min ini dikenal sebagai standar error. Itu sifat 1. Selanjutnya, sifat 2. Apabila populasi berdistribusi normal, distribusi sampling harga min juga akan berdistribusi normal. Apabila populasi berdistribusi tidak normal, distribusi sampling harga min juga tidak akan berdistribusi normal. Maka berlaku sifat persamaan di bawah ini. Z-score adalah nilai deviasi relatif antara nilai sampel dan populasi. Sama dengan nilai distribusi normal standar. Jadi Z-score-nya itu adalah nilai deviasi relatif antara nilai sampel dan populasi. Sifat 3, walaupun populasi berdistribusi sembarang, kalau diambil sampel berulang kali secara random, harus diingat ya, pengambilan sampel secara random itu terkaitnya juga akan membentuk distribusi normal, yang mana nantinya akan terkait dengan generalisasi itu sendiri. Bisa nggak ini sampel menggambarkan populasi? Ini juga terkait dengan statistik inference. Kata-katanya adalah random. Terus tadi yang tadi adalah sifat 1. Sampel-sampel, apabila sampel-sampel random dengan n elemen masing-masing diambil dari populasi normal, maka min sama dengan mu, varian sama dengan 2 kuadrat, sampling harga min akan mempunyai min yang sama dengan mu dan kuadrat per n, atau standar deviasinya itu adalah tau akar n dibagi akar n. Standar deviasi distribusi sampling harga min ini dikenal sebagai standar error. Nah, sifat 2, apabila populasi berdistribusi normal, distribusi sampling harga min juga akan berdistribusi normal. Maka berlaku Z-score adalah nilai deviasi relatif. Dengan rumus Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi standar error.
Sifat 3, walaupun populasi berdistribusi sembarang, jika sampel diambil secara berulang kali dengan random, maka distribusinya juga akan membentuk distribusi normal. Yang ini terkait nanti dengan generalisasi dan statistik inferensi itu sendiri. Nah, contohnya, ini ada nomor pasien 1-5. Setiap pasien mempunyai masa inkubasi yang berbeda, bisa dilihat pada tabel. Jadi kita hitung dulu mu-nya itu adalah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11. Bagi 5, karena totalnya ada 5. Jadi, mu itu adalah rata-rata ya. Rata-ratanya itu 6 hari. Terus atau kuadratnya didapatkan dari 2 dikurang 6 per 2. Ini sesuai rumus. Sesuai rumusnya ya. Di buku Prananto ada nih rumusnya. 2 dikurang 6 per 2 ditambah 3 kurang 6 per 2 tambah 6 kurang 6 per 2 dan seterusnya, terus dibagi n per 1 mana 13,5 dan akar dari 13,5 adalah 3,67. Nah, ini untuk menghitung kalau to tadi itu terkait dengan sifat distribusi sampling sifat 1 ya. Gitu. Terus selanjutnya, ciri-ciri estimator yang baik. Ciri-ciri estimator yang baik itu dia, pertama kita harus pahami dulu apa itu estimasi. Estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi parameter dengan memakai nilai sampel. Memperkirakan nilai populasi dari nilai sampel. Estimator yang baik itu adalah tidak bias, efisien, dan konsisten. Tidak bias adalah estimator yang hasil estimasinya mengandung nilai yang diestimasi. Gitu. Ya, kalau seandainya rentangnya itu 7-10, ya berarti hasilnya ya di antara 7-10. Tapi kalau seandainya hasilnya rentang 7-10 tapi hasilnya 10, berarti estimatornya nggak baik. Misalnya rentangnya 7-10 tapi hasilnya adalah 20. Berarti bukan dia bias. Efisien. Efisien selanjutnya adalah apabila hasil estimasi memakai nilai tersebut pada rentang yang kecil saja sudah mengandung nilai parameter. Rentang yang kecil saja berarti rentang yang cukup tight ya, cukup nggak terlalu lebar. Misalnya confidence, nanti terkait dengan confidence interval, misalnya 1-4 saja. Tapi nanti kalian bakal ketemu ketika udah mengerjakan hasil analisis dan menggunakan penelitian kuantitatif. Ada nanti yang rentangnya itu 1-50. Itu cukup ini ya. Cukup lebar rentangnya. Itu bisa aja tuh kurang efisien sebenarnya ya. Selanjutnya, konsisten. Berapapun besarnya sampel pada rentangnya akan mengandung nilai parameter yang sedang diestimasi. Jadi ya rentangnya mau kecil mau lebar ya mengandung nilai parameter yang sedang diestimasi, berarti dia termasuk konsisten. Dan harus diingat 3 ciri estimator yang baik itu adalah tidak bias, efisien, dan konsisten. Nah, ada bentuk selanjutnya. Kalau tadi ciri-ciri estimator yang baik, kemudian ada bentuk estimasi. Bentuk estimasi itu ada estimasi titik, point estimation, nilai statistik, atau nilai-nilai sampel digunakan sebagai pendugaan nilai parameter atau nilai populasi, karena nilai-nilai ini merupakan estimator yang baik untuk menduga atau mengestimasi nilai parameter atau nilai populasi. Contoh, ada mean, ada median, ada modus. Dan juga akan tetapi mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat mengetahui berapa kuat kebenaran dugaan yang dibuat. Kelemahan estimasi titik ini dapat dihilangkan dengan penggunaan estimasi selang atau interval.
Yang biasanya nanti sering kita temukan adalah confidence interval, tingkat kepercayaan atau interval kepercayaan. Terus estimasi selang atau interval estimation, dasar estimasi interval ini adalah bahwa sampel-sampel yang diambil dari suatu populasi akan berdistribusi normal sekitar mu dengan simpangan baku itu sama dengan SE. Sifat distribusi sampling yang ke berapa coba? Yuk, coba dilihat lagi slide-nya sebelum ini ya. Terus penentuan batas minimum dan maksimum terletaknya nilai mu. Atau nilai sampel ya. Kemudian jarak batas tertinggi dan terendah ini ditentukan sebagai confidence interval. Confidence interval akan sering sekali ditemukan ketika kalian menggunakan desain studi kuantitatif. Kalau kuali kayaknya saya belum pernah ketemu ya. Kuantitatif sering sekali ketemu ini. Luas daerah di bawah kurva normal ditentukan dengan persentase misalnya 90%, 95%, dan 99%. Nah, kalau di case master saya memakai 95%. Tapi kalau seandainya di medis ya, yang dia memang ada intervensi atau uji coba pada manusia, diharapkannya itu ya tingkat kepercayaannya setinggi mungkin. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan nyawa manusia. Jadi kita tuh hanya mentolerir kesalahan itu 1%. Karena kan memang kalau dibahas lagi pertemuan sebelumnya, di dalam statistik itu nggak ada yang namanya 100% itu, yang namanya 100% itu nggak ada. Pasti ada tingkat kesalahannya juga. Jadi kita meminimalisir sekali. Kalau seandainya memang itu diterapkan pada manusia, atau intervensinya itu pada manusia. Rumusnya itu nilai statistik, ST, mu ini berarti nilai populasi tadi ya, sorry ya, saya salah. Batas minimum dan maksimum terletaknya nilai mu. Terus ST dikurang Z alpha, SE parameternya lebih kecil dari ST ditambah Z alpha SE. Nanti pasti ada nanti ini ya, plus minus plus ya. Z itu deviasi relatif, standar skor besarnya ditentukan oleh CI, SE standar error, parameter nilai populasi yang diduga, atau rumusnya itu X bar dikurang Z score, ini Z alpha ya, Z alpha, Z score dikali SE standar error lebih kecil dari mu, lebih kecil lagi dari X bar ditambah Z kali. Contohnya, dari suatu sampel random sebanyak 100 orang ibu hamil yang diambil dari Kabupaten Cianjur didapatkan HB-nya itu 9,6 gram rata-ratanya ya. Simpangan baku di dalam populasi adalah 5%, dengan CI 95% akan dihasilkan kadar HB ibu hamil di Kabupaten Cianjur adalah. Jadi kita harus mencatat dulu poin-poin apa yang bisa kita kerjakan di sini. Pertama, X-min sampelnya berapa? 9,6 gram. N sampelnya atau jumlah sampelnya ada 100. Terus dikumpulin dulu. Terus simpangan bakunya 5%. Terus kita carilah. Oh, CI selanjutnya. CI-nya yang diinginkan 95%. CI 95% ini nilai mutlaknya itu 1,96 ya. Memang ya udah itu nilai CI 95% 1,96, nanti 99% ada lagi, 90% juga ada lagi. Selanjutnya harus kita hitung adalah standar error-nya. Standar error-nya 5 dibagi akar 100. Jadi dapatlah 0,5 gram. Itu standar error. Kemudian langsunglah dimasukin ke dalam rumus yang ini tadi.
Berarti X bar 9,6 gram dikurang 1,96 dikali berapa tadi? 0,5 ya. Ya, Z dikali S 0,5 lebih kecil dari sama dengan mu, lebih kecil dari sama dengan 9,6 gram ditambah 1,96 kali 0,5. Jadi ini ada plus minusnya ya nanti. Ini nilai batas minimum dan batas maksimum. Nah, inilah nanti ada rentangnya. Nah, kalau udah dihitung, dapatlah ini rentangnya. Jadi rentang atau interval HB ibu di Kabupaten Cianjur adalah ini. Berarti anemia ya kalau gitu ya. Karena di bawah 11. Interpretasi, kita yakin 95% HB ibu hamil di Cianjur terletak antara 8,62 gram persen sampai 10,58 gram persen. Kalau diambil, ini ada dua interpretasi. Kalau diambil berulang kali sampel yang besarnya 100 ibu, maka 95% dari rata-rata sampel tersebut berada pada nilai 8,62 gram persen sampai 10,58 gram persen. Nah, itu. Selanjutnya, contoh di atas ini dinyatakan simpangan baku di dalam populasi. Tuh. Jika tidak diketahui, distribusi sampling kita asumsikan berdistribusi seperti distribusi student atau T. Jadi kalau tadi itu apa namanya simpangan bakunya diketahui. Jika tidak diketahui, kita memakai distribusi student T. Untuk menentukan nilai T di samping alfa juga derajat kebebasan, kita menggunakan derajat kebebasan atau degree of freedom, yaitu N-1. Rumusnya kalau tadi itu dia pakai Z. Nah, kalau ini dia memakai student T ya. X bar dikurang T kali standar error lebih kecil dari mu, lebih kecil lagi dari sama dengan X bar ditambah T kali standar error. Contoh. Kalau dari 25 ibu hamil yang diambil secara random, didapatkan kadar HB-nya itu 9 gram persen, simpangan baku sampel 7,7 gram persen, maka nilai pendugaan akan menjadi nilai pendugaannya ya, atau intervalnya. Pertama, kita catat dulu, rata-ratanya itu 9 gram persen, terus simpangan bakunya ada 7,7 gram persen, jumlah ibu hamilnya itu ada 25, standar errornya ya 7,7 dibagi akar 25 ya simpangan bakunya. Jadi dapatlah 1,54. Nah, kalau tadi itu langsung ada hasilnya, kita menggunakan tabel Z 95%, alfanya 5%. Nah, kalau kita menggunakan tabel T, ada cara membacanya ya. Ada cara membacanya. Kenapa kok bisa dapat 2,064? Jadi kita harus lihat dulu, tadi kan kita menggunakan degree of freedom. Degree of freedom itu adalah N-1 sama dengan 24. Nah, kalau lihat di sini ya, kalau lihat di sini 0,05 24,05. Nah, ini harus bisa tentuin juga ya. Kalau mau lihat uji satu pihak apapun dua pihak, bedanya di mana Bu? Kalau seingat saya, kalau seandainya saya ilmunya udah lama atau kurang update, jadi kalau seandainya one tail itu dia ingin melihat peningkatan HB, penurunan HB. Tapi kalau seandainya kita ingin lihat pengaruh apa terhadap HB, hubungan apa terhadap HB hemoglobin itu kita memakai tail test, ada dua pihak di sini. Jadi dapatlah kita cari. Ini kan C-nya 95%, alfa-nya 5%. Berarti 0,5 nih untuk tail test. Jadi sampelnya 25. 25 kurang 1 sama dengan 24.
dapatlah 2,064. Begitu cara nyarinya. 24. Nih, tarik garis. Ini tarik garis. Dapatlah 2,0. Atau dua angka dijadiin dua angka belakang koma jadi 2,06. Ya udah masukin rumus lagi. Jadi 9 gram persen dikurang 2,06 kali 1,54 lebih kecil dari sama dengan mu, lebih kecil dari sama dengan 9 gram ditambah 2,06 dikali 1,54. Dapatlah rentang C-nya itu berdasarkan perhitungan student test itu adalah 5,82 sampai 12,19 gram persen. Jadi dengan ini kita menyatakan bahwa kadar HB ibu hamil di Kabupaten Cirebon, kalau kali ini Cirebon ya tadi ya? Oh, nggak ada di contoh soalnya. Salah di Cirebon. Atau mungkin di Jambi misalnya, atau di Kecamatan Bakan Pete misalnya. Menyatakan bahwa kadar HB ibu hamil di Kecamatan Bagan Pete berada pada rentang 5,82 gram persen sampai 12,19 gram persen. Ya, pada HB-nya itu terletak pada rentang tersebut. Rentang interval ini atau confidence interval ini, tingkat kepercayaan ini dapat dipersempit dengan 3 cara. Pertama, memperkecil CI, misalnya dari 95% menjadi 90%, tapi di bawah 90% nggak ada kayaknya ya. 90, 95, sama 99. Yang kedua, menambah jumlah sampel. Yang ketiga, meningkatkan ketelitian sehingga didapatkan varian sampel yang kecil. Atau biasanya sih nanti kalau seandainya terlalu panjang ya, terlalu panjang, terlalu lebar rentangnya kayak situ tadi, nanti di satu penelitian mungkin ada ditemukan misalnya rentangnya itu adalah 3 sampai 100. Nah, ini cukup lebar sekali nanti dan interval tingkat kepercayaannya. Ya gimana kita mempercayai ya antara 3 sampai 100 nilainya. Nilai sampelnya itu bisa memperlihatkan nilai populasi. Nah, salah satunya biasanya itu adalah sampel yang kecil atau nanti distribusi nilai sampel itu tidak merata pada setiap sel tabel. Ada nilai A, B, C, D-nya nanti. Itu di ini ada cross tab nanti ada penjelasan dan itu jadi kalau kemarin kita membahas probabilitas dan distribusi probabilitas, kalau sekarang kita membahas mengenai estimasi distribusi sampling juga dan statistik inference gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat saran atau kritikan silakan diberikan komentar pada kolom komentar video YouTube ini di bawah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.